Berbelah sedikit kak. Saya mau jatuh. Berbelah sedikit kak. Udah belah kelihatan. Berbelah sedikit. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Sebelum kami mulai video ini, mohon hentikan sementara dan tekan tombol subscribe agar kami bahagia. Suzuki bukan Jimny yang paling ikonik di Indonesia. Yang paling ikonik adalah ini, Suzuki Carry. Ada yang bentuk van, ada yang bentuk angkot, ada yang bentuk box, ada pula yang bentuk pickup. Kata carry pun diambil dari bahasa Inggris yang artinya bawa atau mengangkat. Carrying passenger, carrying people, membawa orang, carrying moon. Jadi Karimun? Tidak. Dulu pernah ada yang namanya ST20, merupakan carry pertama yang CKD di Indonesia. Dan karena itu mobil 2 tak, jadi julukannya itu adalah Trungtung, carry Trungtung. Bilang enak, ya memang enak. Kemudian sebelum keluar yang terbaru ada carry yang ini, merupakan pickup yang banyak sekali dipakai. Mungkin karena reliable, setirnya itu lumayan besar, kabinnya sempit. Tidak ada enak-enaknya kecuali larinya yang enteng karena tidak ada muatan. Mobil ini tidak perlu dibahas karena sudah ada yang baru. Yes, ini adalah carry yang baru, diluncurkan pada IMS 2019 kemarin. Merupakan kabar baik untuk supir-supir pickup, kecuali supir pickup yang lama itu karena dia baru beli setahun dan tidak tahu akan keluar yang baru. Kabar baik karena bertampang lebih keren, lebih seperti besar, lebih menarik menurut kami. Seperti Hi-Ace yang besar, lebih gagah. Kaca depannya itu terlihat besar karena frame bawahnya itu hitam. Lampu-lampu LED tidak akan ditemukan di depan sini karena supir pickup matanya harus lebih awas daripada supir biasa. Kemudian sampingnya, bentuk kabinnya itu tidak pasaran. Namun memang tidak bisa dibilang bagus karena memang sangat susah mendesain suatu pickup barang macam ini. Panjang total carry ini bertumbuh 475 mm menjadi 4195 mm. Demikian juga baknya memanjang 155 mm menjadi 2505 mm. Dan lebarnya melebar 95 mm menjadi 1745 mm. Ini merupakan pickup yang tipe wide deck. Ada juga yang tipe flat deck yang berarti bisa dibuka-buka pinggiran baknya. Kalau yang wide deck ini lebih besar namun tidak bisa dibuka pinggir-pinggirnya. Daya angkutnya menjadi 1 ton, bisa untuk mengangkat Ayla Turbo. Ini membuat senang para supir-supir bisa ngangkut lebih. Tapi kalau melihat bannya, ngeri juga untuk mengangkat segitu berat. Lebarnya 165, tebal 70 dan velg 13, kecil sekali. Di dalam velg depan ada rem disc dan di belakangnya ada rem drum. Tanpa ABS, jadi memang supir harus punya skill ngerem. Apalagi kalau jalanan basah. Nanti soal rem akan kami bahas lebih lanjut. Ini mobil pickup ya dengan body over frame, bak over frame dengan leather frame. Suspensi depan McPherson seperti biasa dan belakangnya itu per down. Ya memang per down itu lebih kokoh dibanding dengan per keong. Tapi bagaimana kalau dibandingkan dengan kompetitornya yang punya daya angkut sama? Apakah lebih besar baknya? Ini adalah Grand Max 2350 mm dikali 1585 mm. Yes, carry yang baru lebih besar daripada Grand Max. Entah kenapa dari belakang suatu mobil pickup selalu begini-begini saja, tidak dibuat bagusan. Dengan lampu 3 warna yang sejak 2 abad yang lalu tidak berubah. Membuka baknya juga dari sejak 2 abad lalu tidak berubah. Tapi kenapa ini baknya terasa lebih rigid? Mungkin karena masih baru. Kalau sudah lama mungkin akan berisik juga. Sekarang ini kami masuk ke kabinnya. Namun sebelum kami lanjutkan video ini, kami ingatkan lagi untuk Anda tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya agar kami bahagia. Mesinnya itu berada di pantat. Bukan pantat mobil tapi pantat manusia yang naik mobil ini. Jadi di balik pantat manusia itu ada mesin K15B yang sama dengan yang ditemukan di R3, di Ignis, di banyak sekali Suzuki yang pakai mesin ini. Bahkan Jimny pun pakai mesin ini.
Ya, semua memang ada beda-beda sedikit, tapi tetap judulnya adalah K15B. Bertenaga 97 PS dengan torsi 135 Nm di RPM 4400. Ini torsi maksimalnya tinggi juga RPM-nya, yang berdampak negatif ke konsumsi BBM. Mesin tersebut menyalurkan tenaganya ke gearbox manual 5 speed yang kemudian didistribusikan ke ban belakang. Oh iya, ini shifternya sudah bermigrasi dari lantai ke dashboard. Memang posisi shifter macam ini bisa lebih enak untuk seisi kabin, tapi jadi semakin jauh dengan mesin. Nanti akan kami jelaskan lebih lanjut mengenai shifter ini. Makanya jangan tutup videonya, nonton sampai habis. Pickup ini kuncinya keyless. Kalau tidak bawa kunci, ya ini pakai anak kunci dan tidak pakai central lock pula. Ini yang menurut kami sistemnya adalah self-locking. Driver lock himself, passenger lock himself. Wah, interiornya ini lega, jauh lebih lega dibanding generasi sebelumnya. Dashboardnya ini berdesain macam lebih modern, full plastik. Head unitnya Pioneer dengan 2 speaker di meja dashboard yang posisi kanan kirinya tidak simetris, namun berposisi ke atas, memantul dari kaca ke kabin yang kecil dengan bunyi-bunyian apapun yang ada di sini akan ada gemanya, menghasilkan suara audio yang jelek, tapi tidak jelek-jelek amat. Bahkan bisa dibilang bagus untuk ukuran mobil pickup. AC dengan single zone dengan 2 puter-puteran. Fungsi pengaturannya sangat sederhana. Yes, ini adalah opsi yang paling mahal karena dapat AC dan power steering. Lubang AC-nya apabila hanya berdua di kabin ini dapat 2 per orang dengan posisi yang pas. Instrumen clusternya sangat amat sederhana. Speedometer tanpa ditemani RPM dan lampu warning yang ada beberapa. Dan ada layar MID kecil itu bisa menampilkan 2 trip meter. Oke, tunggu sebentar. Kenapa ada yang hilang di sini dibanding dengan generasi sebelumnya? Di generasi sebelumnya itu ada jarum RPM. Kenapa ini yang baru tidak ada? Oh, ini juga hilang. Di generasi sebelumnya wipernya ada pengaturan intermittent. Yang ini malah hilang. Memang mobilnya dapatnya agak besaran, tapi ini malah ada beberapa yang hilang. Kemudian kepraktisan. Oke, carry baru ini enak sekali untuk naro-naro barang. Dashboardnya semuanya ada tempat naro-naro. Andai ada airbag di penumpang, tidak bisa jadi kotak penyimpanan ini yang kelihatannya pas untuk pasang TV. Sun visornya hanya tersedia di supir, karena biasanya kernet pakai kacamata cengdem. Hanya ada satu 12 volt power outlet. Tapi tidak perlu khawatir rebutan dengan kernet, karena ada colokan USB lagi di head unit. Seatbeltnya ini tidak retract, yang menurut kami akan membuat suatu seatbelt jadi tidak ada fungsinya. Pasti akan terpasang longgar saja oleh supir dan kernetnya. Itu membuat jadi benar-benar tidak ada fungsinya. Oke, posisi duduk sekarang. Joknya ini ala kadarnya. Senderannya tipis tebal matras. Bagian duduk bawahnya sedikit agak tebal. Hanya bisa diatur maju mundur duduknya. Senderannya hanya bisa dilipat. Supir harus punya pantat dan punggung yang empuk langsung dari badan. Cuma bisa diginiin doang. Kemudian setirnya, diameternya lebih kecil dibanding dengan generasi sebelumnya. Dan posisinya lebih tidur, lebih memanusiakan supir. Ya, door panelnya sangat amat simpel ya, dari plastik. Dengan kekuatan otot, namun tidak membutuhkan banyak. Terus, nutupnya juga nggak sember. Sekarang kita jalan. Kekedapan yang luar biasa, seperti tidak ada pemisah antara dalam dan luar kabin. Bisa benar-benar dipakai untuk nguping para pemotor yang ngerumpi tanpa harus buka kaca. Koplingnya ini sangat ringan sekali, tapi feel-nya berbeda dengan generasi sebelumnya. Yang ini dilepas sedikit langsung jalan. Torsi mesinnya saat idle dikombinasikan dengan ringannya pickup yang bermuatan kosong ini membuat kalau macet-macet majunya tanpa harus menginjak gas, tinggal lepas kopling saja. Dilepas kopling tanpa digas, walaupun pakai AC, nggak mati mesinnya. Torsinya RPM rendahnya tuh, torsi idle-nya tuh kuat. Shifternya yes, sudah migrasi ke dashboard. Ada keuntungan memang, jadi melegakan tempat duduk. Penting untuk supir yang suka nambah penumpang di tengah jalan. Namun ada minusnya. Bagaimanapun posisi di dashboard, gaya pergerakannya agak kurang natural dan jadi lebih jauh dari gearboxnya. Ini kelihatannya pakai kabel, jadi agak banyak travel ngopernya.
Nah, ngoper-ngopernya ini agak kurang enak dibanding dengan yang lama. Yang lama itu kan shifternya dari bawah sini. Itu kan langsung bisa ke mesin, langsung ke gearbox. Kalau ini sudah di dashboard. Jadi perjalanannya jauh dari sini ke gearbox. Masuk-masuknya jadi agak susah. Yes, ini mesinnya berada di pantat kami. Tapi ini rasanya cukup baik, tidak terlalu panas. Sama sekali tidak panas malah. Pengalaman kami zaman dulu apabila bawa mobil yang bermesin di pantat akan menggoreng pantat, sehingga terasa jadi gorengan. Gorengan. Tapi carry baru ini lebih memanusiakan, tidak menggoreng. Kemudian kestabilan. Yes, ini jangan dicoba. Pertama kami malas tes karena belok kencengan dikit, badan rasanya mau terlempar. Tapi bukan miring ya, kayak badannya itu mau kelempar. Mudah-mudahan para supir keringatnya cukup lengket untuk bisa menempel badannya ke kulit jok. Yang luar biasa itu adalah larinya. Kami tidak tes 0-100-nya. Dugaan kami itu antara 11-12 detik. Tapi ini luar biasa. Yang bikin jadi lambat itu adalah shiftingnya yang travelnya jauh. Wah, ini kalau turbo pasti kencang sekali. Kemudian remnya, supir harus handal seperti yang tadi kami bilang untuk menginjak rem, karena ini tanpa ABS. Bukan berarti remnya tidak pakem, tapi pengereman bisa mengunci ban yang membuat mobil tidak terkontrol dan jarak pengereman jadi semakin jauh. Ini kami coba. Dan lihat ini, buang ke kiri. Buang kiri. Mobil ini merupakan mobil yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Namun apakah ini terbaik di kelasnya? Kita tanyakan langsung ke para pengguna. Ya, kenalan-kenalan Om Gendut itu para supir-supir pickup. Woi, apa kabar? Wah, baik bro. Gimana bro? Mana? Bos lu pada kemana? Pada makan kayaknya. Nih lo lihat nih, gue punya mobil baru, Suzuki Carry baru. Keren nggak modelnya? Wih, lebih gede ya daripada yang sebelumnya ya. Oh iya dong. Cobain deh. Boleh ya? Tuh, boleh dong. Ayo Jan, cobain Jan. Lu aja yang nyetir. Siap. Gimana impresinya lo lihat tuh? Ademen. Ademen? Bukan. Nih, ininya kan mobil lo kan Grand Max ya pada ya? Ya, ini gimana posisinya? Lebih lega apa? Ini bisa dimaju-mundurin. Kalau backnya apa namanya? Rasanya juga dingin nih, wah. Rasanya dingin dong. Radionya dong. Ini termasuk stepnya dapat Oh, udah dapat juga. Wah, Nih. malu-maluin. Dapat. Bos, beli yang kayak gini, Bos. Aduh, Bos. Lah, lu coba dulu deh. Lu coba muter-muter, ya. Woi, mantep. Adem. Impresinya gimana? Bagus, lebih luas. Enak lah, adem. Enak, tempat duduknya nyaman. Iya. Memadai banget lah, fasilitasnya lah. Iya. Unsur keselamatannya juga bagus, ya kan? Unsur keselamatannya kayaknya ininya kurang ini deh. Apa namanya? Seat beltnya dia nggak kayak retract gitu, nggak yang bisa balik sendiri. Tapi oke lah ya. Yang penting gunanya. Iya. Lebih enak ya. Power steeringnya lebih ini kan enteng kan? Enteng ya. Kalau lo kan biasa pakai Grand Max nih. Kayak yang ini kan? Nah, itu agak berat ya. Bermain. Ringan ini. Oh gitu ya. Oh iya. Gimana ya? Bosnya mana bos? Si Paris mana Paris? Bos. Yuk kita kantor aja yuk. Ke ini nih di Paris nih. Paris. Berapaan itu? Ini Suzuki Carry yang baru. Oh, yang baru tuh. Iya. Iya. Berapa harganya? Harga Suzuki Carry baru ini tergantung tipe, dari 135,6 juta sampai 145,1 juta. Itu adalah tipe yang termahal, yang ini.
Masukan dari kami yang paling penting untuk pabrikan apapun yang bikin mobil pickup macam ini, memang bagus kalau pengusaha maupun supir yang bisa memiliki pickup sendiri kalau harganya itu murah. Namun jangan sampai lupa dengan faktor-faktor safety yang penting. Airbag itu ya memang tidak perlu, itu terlalu mahal. Yang murah adalah seatbelt yang retract sendiri. Harusnya ada di semua tipe. Ini bisa jadi hanya ngewer-ngewer saja, tidak dipakai dengan benar. Overall, walaupun ada beberapa fitur yang dikurangi, tapi banyak yang bertambah, termasuk volumenya. Jadi apabila Anda ingin mobil 2 pintu dengan bagasi terbuka yang luas, ini merupakan pilihan yang tepat. Yang penting apabila muatannya kosong, setidaknya itu bak ditutup terpal. Nanti malah jadi kejadian seperti ini. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar sepeser pun oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Om Mobi, dan Mes Mobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami khususnya Instagram. Terima kasih telah menonton.